kasus cek remeh, lebih baik fight. Tetapi saya sudah bilang sama Pak Sandi, sama Pak Herbert, ya jangan kayak KC kemarin buat ajang pamer kehebatan lawyer sandiwara, drama yang bombastis. Mampus itu si KC udah bilang, mampus pasti. Yang biasa-biasa aja. Fight Ya, itu tadi sekedarnya. Ya. Di channelnya Pak Hendro juga dikatakan Pak Herbert seperti itu. Karena drama-drama itulah makanya awal-awal itu kena sampai 10 tahun lah gitu kan. Habis tadi dalam Pak. Habis lah, didramain kok. Itu lawyer Edan kok. Yang benar caranya Pak Herbert dari awal itu sudah benar Pak Herbert itu. Dari awal itu sudah benar. Terus diviralkan. Nah, diviralkan itu tujuannya adalah supaya pengadilan ini semuanya fair semuanya. Tapi kalau sudah didramain begitu, ya jadi nggak karu-karuan. Udah gitu kan, Saifuddinnya men-strike gitu kan. YouTuber, wah semoga itu penuh dengan bisnis, penuh dengan iklan itu ya di situ ya. Nah, kalau kita coba, padahal yang biayain kita, Herbert boleh nggak ke tempat Hendro? Boleh lah. Masih ada sisanya saldonya 70-an juta tuh. Ya kan? Itu namanya wajar gitu loh. Nah dulu KC si siapa itu ceker babi tiba-tiba mau malakin kita, kayak tantrum, nggak dikasih tantrum gitu kan, langsung tiap hari nyerang. Nah itu kan namanya Sontoloyo namanya. Nah, nyatanya akhirnya anaknya KC malah nidurin bininya Saifuddin. Nah sekarang gimana caranya pertanggung jawabannya? Yo, salam. Oke, Pak Raja Uti mana Raja Uti? Pak Raja Uti. Shalom Pastor, asli. Oke, asli. Oce ya. Ori. Ori. Saya sambil makan es saudara ya. Saya beli es ini enak sekali saudara ya di Oriental. Jadi itulah fenomena ya, fenomena pendeta. Bentar nih, kok belum ada yang nyawer nih. Dari kemarin nggak ada yang nyawer, makanya saya nggak galak saudara ya. Nggak ada yang nyawer sih. Oh ya, jangan lupa saudara. Ini ya aksi solidaritas untuk Pak Yusuf Manubulu ya. Kita mau bayar lawyernya kurang lebih 100 juta, baru terkumpul 54 juta saudara ya. Kita berharap bisa tembus 100 juta ya. Nah, itulah serba-serbi pendeta. Ya. Ya, Pastor. Ya. Ini kebetulan Pastor tadi singgung mengenai Yusuf Manubulu. Nah, barusan saya nonton channelnya Pak Hendro Firleso, barusan ini Pak. Jadi, kebetulan saya juga melihat Pak Herbert masuk ke dalam. Jadi, Pak Hendro Firleso itu mendapat kabar bahwa ada orang yang menjanjikan atau mau masuk ke Yusuf Manubulu ini, tapi dia itu ini dengan biaya 1 miliar tapi sampai beres gitu, beres dan berhasil begitu kan. Nah makanya nggak tahu ini siapa. Kalau menurut Pak Hendro, dia katanya kenal dengan orang yang mengatakan ini, dan itu dari sumber yang lain juga gitu ya. Nah kemudian tadi ada Pak Herbert masuk. Nah Herbert bilang jangan dipercaya, itu bisa saja penipu gitu, Pak Herbert gitu. Nah yang dikhawatirkan kan begini Pak, dalam kondisi kalut seperti Ibu Manubulu dan keluarganya ini kan bisa aja orang yang berusaha menipu memanfaatkan situasi psikologis dan emosional orang-orang yang sedang dalam posisi terjepit gitu Pak Paul gitu. Jadi mereka menjanjikan mau menolong Manubulu ini dengan uang 1M. Nah kemudian Pak Herbert bilang begini, kalau ada begitu dikejar lagi Pak Hendro katanya gitu. Itu uang buat apa saja yang 1M itu. Nah, kemudian rinciannya apa aja gitu. Nah, itu jadi ya kelihatannya ya saya lihat kan di channelnya Pak Hendro kan galang donasi juga Pak. Di channelnya Zoom-nya kita ini kan galang donasi juga. Jangan sampai nanti donasi yang digalang ini karena keluarga panik jatuh ke tangan tipu gitu Pak Paul gitu. Pak, itu hanya pengacara aja kita galangnya. Iya.
yang buat pengacara. Jadi kalau bukan Hmm. kalau pengacaranya bukan Pak Herbert atau Pak Sandy, ya Hmm. harus betul-betul dikontrol itu Pak, gitu Pak. Ya, kan udah Untuk sepakat yang sama Ibu Ruth, saya sudah sepakat kemarin, udah beberapa kali teleponan, sudah sepakat pokoknya ini untuk bayar pengacara, kalau nggak cukup mereka harus nombokin. Oke, Pak, itu aja. Jadi kalau lebih baru kita bagi ke keluarganya untuk tambahan kehidupan mereka kan, karena kan mereka kan juga butuh pekerjaan juga kan. Kalau lebih, tapi kalau kurang ya keluarganya harus nombok. betul Pak Paul. Jadi memang ini sepertinya case ini kelihatan seksi ya Pak ya. Jadi banyak mungkin orang yang mau menangguk di air keruh gitu istilahnya. Mau masuk ya mungkin ada tim lawyer lain yang seperti Pak Paulus pernah sebutkan gitu ya. Jadi mereka-mereka ini ya menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk gitu ya Pak ya. Padahal namanya proses ini kan keputusan itu kan kita nggak pernah bisa tahu. Dokter aja kalau orang berobat nggak pernah menjanjikan pasti sehat kok. Ya, gitu. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan seperti itu, kata Pak Herbert tadi, itu pasti penipuan katanya gitu. Iya. Soalnya bayangin ya, 1 miliar. Hukumannya kan kira-kira 4 tahun. Rata-rata ya, rata-rata 4 tahun. Anggapnya kayak Saifuddin lah ya kan. Paling busuk lah ya, kita berharap sih cuma 1 tahun ya, kita berharap ya maksimum 2 tahun lah kayak Ahok ya maksimum. Tapi misalnya 4 tahun, 1 miliar dibagi 4, setahun 250 juta kan, ya kan? 1 tahun 250 juta berarti sebulan berapa tuh? Sebulan kan kira-kira 20 juta kan? Iya Pak. Sekarang dia duduk manis di dalam penjara, sebulan 20 juta. Dengan di penjara 4 tahun. Betul. Ngapain Karena buang-buang Yusuf duit, Manubulu Pak? penghasilannya gue jadi YouTube. Sekarang kalau dia di luar, ya misalnya kayak saya saja penghasilannya sebulan, saya total penghasilan saya sebulan, ya kira-kira 20 juta sama, ya kan? Padahal di Eropa loh, ya kan? Iya Pak. Ya 20 juta. Sekarang mau saya kasihkan 1 miliar buat orang, saya duduk manis di penjara, ya tiap hari dikasih makan, saya bisa ngobrol-ngobrol, 20 juta, ya kan? 1 miliar ya salah. Apalagi belum tentu 4 tahun juga. Kalau cuma setahun hukumannya tukar-tukaran 1 miliar ya eman-eman. Ya eman-eman Pak Paul, makanya Iya. justru ini. Kecuali Yusuf Manubulu ini seorang kayak Gilbert ya yang kolektornya bisa 100 juta sebulan misalnya kan. Ya eman-eman. Eman-eman benar. Yusuf Manubulu bisa dari YouTube-nya atau dari semua donasi bisa 100 juta per bulan enggak bisa. Nggak bisa ya bisa dapat 20 juta 30 juta aja itu udah bagus dari donasi dari segala macam dari semua ya. Ya ada macam-macam kemungkinan sih Pak Paul. Ada orang yang mungkin hanya mau memecah konsentrasi pembelaan terhadap YM ini, atau ada mungkin orang yang mau menipu gitu ya, melihat akan banyak donasi terhadap Pak YM, terus kemudian dia mau ambil donasi itu gitu kan dengan cara menipu gitu ya, bisa jadi seperti itu. Bisa juga. Kalau kayak gini tuh jangan pakai begitu. Orang-orang begini itu jangan pakai seperti yang begituan ya. Saya kan dulu maklar kasus. Jangan pernah ngandelin yang begitu-begitu. Pasti nggak benar. Nah itu yang harus disampaikan ke keluarga Pak YM itu, mungkin Santiago nanti pasti bisa nggak benar. bicarakan. Jangan sampai terbujuk dan tertipu Pak. Ya mereka juga kayaknya bukan orang yang tipe-tipe yang doyan begituan, yang mendingan jalani daripada 1 miliar. Mereka tipe orang yang mendingan di dalam daripada keluar segitu banyak. Betul Pak. Ya kita sudah tahu lah ya. Mendingan mereka kalau Yusuf Manubulu wah ada 1 miliar mendingan saya di dalam penjara 4 tahun juga jadi, dah jalanin lah. Kalau kita dulu ada yang nawarin juga 1 miliar. Terus saya bilang sama namanya ibu siapa yang dari Surabaya itu ya, temennya Amin Wijaya itu loh. Ibu Ari. Ya, 1 miliar pokoknya nanti lu keluar nanti. Terus saya bilang, Bu, kalau punya 1 miliar, ya mendingan buat bagi-bagi damaris, bagi-bagi orang miskin, Bu. Daripada buat ini si KC, ngelepasin KC. Kalau masih 300 juta ya, itu masih masuk akal ya. Tapi kalau bilang 1 miliar, mendingan buat damaris kasih makan orang miskin ya. Rasanya kok caranya kok agak-agak mirip ya Pak Paul ya? Gitu. Ya pokoknya itu grupnya mereka.
Oh ya, oke. Paham Pak Paul. Nggak Paham. jauh-jauh lah, itu kan modus. Itu kan dia kan juga maklar kasus juga itu kalau nggak salah. Banyak begitu-gitu biasanya nggak benar ya. Kalau bilang maklar kasus itu tak tunjukkan ya, saya selalu tunjukkan. Dan orangnya tak kenalin nih, uangnya kamu kasih sendiri. Cuma tak kasih budget sekian, terus ini kamu sini tak ketemuin. Saya pernah ngurus kasus tanah ya habisnya kurang lebih 400 juta biayanya, total semuanya 400 juta. Tapi waktu ngasih itu, kamu sini tak datengin orangnya, nih ketemu Kapoldanya sendiri, ketemu sama kepala agraria sendiri, ketemu semua, ngasih itu tak tunjukkan, tak tuntun. Ya. Mungkin Makanya juga. orang, kalau saya jadi maklar kasus dulu, orang itu percaya, karena uangnya kamu sendiri ketemu sama dia. Lah apa berapa? Saya sekian, mahal tarif saya sekian. Lu sama pengacara, loh, enggak, bukan masalah, itu kan komisi buat saya. Saya kan jujur sama kamu ini kan. Tapi kan kamu tak tunjukkan orangnya, kamu ngomong sendiri, pasti enggak. Pasti, nanti kamu diajari sama polisinya, kamu ke sana, ini sama sana diajari lagi, kamu ke sini, terus kamu hubungi sana, hubungi sini. Udah, oke, tutup semua, beres, udah jalan. Jadi dia juga tahu metode itu, ya, oke, tahu ya, percaya kan, nah, jalan. Nah, kalau lain kali dia nembus sendiri nggak bakal berani, polisi juga nggak mau kalau nggak kenal. Kalau nggak kenal juga polisinya nggak mau sembarangan kan begitu kan. Itu kan harus kenal bener. Kalau nggak nanti kayak si Teddy Minahasa itu nanti kan dijebak. Betul. Iya. Ya, Mbak juga nggak sembarangan. Baru saya ingat Pak, modusnya persis sama gitu. Sama. Kelompoknya sama. Ya, sama. Tapi kalau saya lebih baik fight ya. Iya. Kasus ini sebenarnya kasus CKRM lebih baik fight, tetapi saya sudah bilang sama Pak Sandi sama Pak Herbert ya, jangan kayak KC kemarin buat ajang pamer kehebatan lawyer sandiwara, drama yang bombastis, mampus itu si KC udah bilang mampus pasti. Yang biasa-biasa aja, fight ya, itu tadi sekedarnya ya. Tadi di channelnya Pak Hendro juga dikatakan Pak Herbert seperti itu, karena drama-drama itulah makanya awal-awal itu kena sampai 10 tahun lah gitu kan, habis tadi dalam Pak. Habis lah, didramain kok, itu lawyer Edan kok. Soalnya. Yang benar caranya Pak Herbert dari awal itu sudah benar, Pak Herbert itu. Dari awal itu sudah benar. Terus diviralkan. Nah, diviralkan itu tujuannya adalah supaya pengadilan ini semuanya fair, semuanya. Tapi kalau sudah didramain begitu, ya jadi nggak karu-karuan. Udah gitu kan Saifuddinnya men-strike itu kan, youtuber, wah semoga itu penuh dengan bisnis, penuh dengan iklan itu ya di situ ya. Nah, kalau kita coba, padahal yang biayain kita, Herbert boleh nggak ke tempat Hendro? Boleh lah. Padahal yang biayain kita kan. Iya, mereka juga ini Pak Hendro juga kelihatannya ini juga perhatian juga ya. Tapi kan dalam arti kan begini. Zoom-nya Pak Paul ini kan, Zoom-nya Galarua ini kan tidak pernah membuat ini harus satu pintu gitu, membatasi orang lain. Jangan dong, ya kan? Kecuali ya, kalau keluarganya mau bilang begitu ya kita nggak bisa bantu ya. Justru kita nggak bisa bantu. Nah, kalau yang curang ya itu bukan urusan kita. Pokoknya ya mana Anda jangan menyumbang kepada orang yang tidak terbuka gitu aja. Betul Pak Paul. Hati-hati pokoknya, ya kan? Cuman kalau yang bilang 1 miliar langsung bebas itu saya, terus apalagi pokoknya tahu beres, saya nggak mau. Ya, jadi saya ingat cerita yang dulu itu Pak Paul gitu. Ya, langsung saya bilangin langsung tegur, 1 miliar mendingan kita kasih orang miskin. Iyalah, mendingan kasih makan orang Pak. Mendingan bantu bahkan orang kita susah. Sendiri pun ya daripada kasih 500 juta buat main aneh-aneh ya. Ya kalau 100 juta namanya biaya lawyernya kan kerja 6 bulan, 100 juta dibagi 3, 30 juta 6 bulan, berarti kan sebulan cuma 5 juta aja kan mereka kan. Wajar. Ya kan? Itu wajar. Tapi kalau 500 juta terus bentuknya nggak wajar. Kalau Pak Darmawan kan dulu kita 3 tahun ngerawat dia kan, 300 juta itu untuk 3 tahun, dan itu pun untuk penginjilan di dalam. Ya, betul Pak. Sampai sekarang pun masih ada sisanya, saldonya 70-an juta tuh. Ya kan, itu namanya wajar gitu loh. Nah dulu KC si sampai itu ceker babi tiba-tiba mau malakin kita
kayak tantrum, nggak dikasih tantrum gitu kan, langsung tiap hari nyerang. Nah itu kan namanya Sontoloyo namanya. Nah, nyatanya akhirnya anaknya KC malah nidurin bininya Saifuddin. Nah sekarang gimana caranya pertanggung jawabannya? Jangan-jangan dulu sewa rumah mau buat selingkuh lagi kan? Saya kan nabi, saya kan sudah feeling ya, nabi ke-26, saya kan sudah feeling ini nggak bener ini. Udah nggak usah, langsung tak gituin kan namanya, udah nggak usah banyak ngomong udah. Jangan cari simpati lu, nggak usah, saya nggak mau kasih panggung, nggak usah cari simpati, nggak terima dia kan. Ya Pak Paul, memang ya akhir-akhir ini, tapi udah lama dari sejak beberapa tahun lalu juga banyak sih orang keluar masuk dari Zoom-nya Pak Paul ini. Tapi ada yang memang yang saya perhatikan, memang dia di sini mau masuk, mau ini Pak, cari nama dan jualan gitu awalnya gitu. Nah, seperti yang kasus yang 1M dulu itu kan, sama rajin-rajin, sepertinya ngomongnya baik-baik, tahu-tahu nyerang. Ada orang yang model-model kayak begitu, dia jualan. Nggak keturutan, begitu nggak keturutan langsung nyerang-nyerang kan? Iya Pak, betul. Kan nggak benar kan? Benar Pak, gitu. Jadi memang ya ada yang seperti itulah gitu ya, masuk. Tapi habis itu sesudah itu ya mungkin dia ini cuma mau ya, kalau Pak Paul ini kan bisa digunakan sebagai panjat sosial juga bagi siapapun gitu ya. Ya bagi saya sih enggak, saya cuma karena senang masuk aja, senang berteman aja dengan orang-orang di dalam Zoom ini. Tapi orang kita yang lama-lama banyak, ini Pak Galaksi ini orang lama, para Jauti, Paul Dere, ini orang lama semua kan, masih ada Pak Dunanti Tobing, Smart Channel, ini kan orang lama semua nih. Orang lama. Kayan, ya kan, terus ini Cismat, Pak Nur Zaman, ini kan orang lama, Rosna Bab, ini banyak orang lama semua, ini yang 30 orang ini kan orang lama semua nih. Belum yang pagi Pak, yang pagi juga sama orang lama semua. Orang lama semua. Jadi ya memang selalu ada yang memang begini kan ada tren ya kan. Ada trennya Pak Paul. Ya tapi kalau penonton mah stabil, kita mah tetap ya antara 10.000 sampai 20.000 stabil di situ, dari dulu juga segitu. Ya 80.000 yang pas lagi ada kasus-kasus yang aneh-aneh ya bisa 80.000, 100.000 sama saja, ada nanti 30.000 kan ada. Ya kan, cuma kan memang ada project boykot soalnya kan, tapi kan kita enggak masalah. Nyatanya kalau saya sih melihat gini Pak Paul, waktu live itu berapa yang nonton? Biasanya saya ngukurnya itu sekitar jam 7 jam 8 pagi untuk waktu Indonesia ya. Biasanya channel Pak Paul tuh udah hampir mendekati 10.000. Dari situ saya melihat untuk live selalu yang tertinggi memang Zoom-nya Pak Paul ini gitu. Ya, kalau live sih kita yang tertinggi ya, kalau live ya selalu ya. Ya, kemudian ada channelnya Pak Lidara, channelnya Pak Bombom, itu yang live yang tinggi-tinggi ya. Tanpa Ragi, nah itu yang itu Pak. Tapi ya tetap kalau untuk live yang cuma 2,5 jam sampai 3 jam, nah Zoom-nya Pak Paul kita yang paling tinggi memang. Waktu yang pendek ya Pak. Setelah itu memang kita ada algoritma yang diboikot sama YouTube Indonesia. Berasa? Oh, gitu. Berasa. Kayak ada yang mentok gitu ya. Ya Pak Paul. Karena kalau ngelihat dari ini live-nya kita tinggi, kenapa setelah itu kayak bumpet begitu kan? Itu kan seperti ada robotnya kan? Ada robotnya Pak. Kayaknya udah di set programnya supaya nggak cepat nambahnya gitu Pak. Kayak ada robotnya tuh di dalam situ tuh. Iya. Tapi nggak apa-apa, live-nya kan selalu paling tinggi kita. Ya rata-rata live kita selalu paling tinggi. Iya, subscriber juga setiap bulan nambah hampir 1.000 orang, Pak. Subscribernya per bulan nambah 4.500. 4.500 ya Pak Paul ya? Tiap bulan. Iya. Ada video bulan ini saja 3.500 ya bulan ini. Tapi biasanya 4.500 average tambahannya. Betul Pak. Oke, itu aja Pak Paul. Silakan yang lain. Aneh ya, tapi memang begitu ya. Memang ada upaya-upaya untuk ini ya, selalu ada lah upaya-upaya boykot itu selalu ada.